He made a couple of really hard moves into that turn four. That was on Carpe late on. And how his levers have rubbed on the tarmac, you would suggest he's just lost the front on a right-hander there. So a massive shame for himself as the battle will continue on at the front. Of course, yellow flag still out over at turns 3 and turns 4 for the time being. Hopefully that's all sorted and it is very important for us. Moto3 di negara Ceko, sirkuit Brno jadi penentu. Veda Ega berpeluang tembus 3 besar dunia. Siapa sangka, pembalap Indonesia kini hanya berjarak 6 poin dari posisi 3 besar dunia Moto3. Apakah GP Brno akan menjadi momen bersejarah bagi Veda Ega Pratama? Simak sampai habis karena peluangnya lebih besar dari yang kalian kira. Halo Sobat Balap, selamat datang kembali di Kardus Balap 99. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru MotoGP, Moto2, dan Moto3. Tinggal 6 poin. Veda Pratama sudah dekat ke 3 besar dunia Moto 3 tahun 2026. Ya, kalian tidak salah dengar. Pembalap muda Indonesia itu kini hanya berjarak 6 poin dari posisi ketiga klasemen sementara. Pertanyaannya, apakah Veda mampu menembus 3 besar dunia musim ini? Mari kita bahas bersama. Saat ini klasemen Moto3 dipimpin oleh Maximo Quiles dengan 170 poin. Posisi kedua ditempati Alvaro Carpe dengan 111 poin. Sementara posisi ketiga ditempati Marco Morelli dengan 77 poin. Di bawahnya ada David Almanza dengan 76 poin dan Brian Uriarte dengan 72 poin. Sedangkan Veda Ega Pratama berada di posisi ke-6 dengan 71 poin. Jika dilihat sekilas, posisi ke-6 mungkin terlihat cukup jauh dari podium klasemen. Namun kenyataannya tidak demikian. Veda hanya tertinggal 1 poin dari Brian Uriarte di posisi ke-5. Kemudian hanya 5 poin dari David Almanza di posisi ke-4. Dan yang paling menarik, hanya 6 poin dari Marco Morelli yang berada di posisi ketiga. Artinya persaingan posisi 3 sampai 6 benar-benar sangat ketat. Satu balapan saja bisa mengubah segalanya. Yang membuat peluang Veda semakin besar adalah performanya yang terus meningkat sepanjang musim. Di awal musim, banyak pengamat yang menganggap Veda hanya akan fokus beradaptasi sebagai rookie. Namun kenyataannya berbeda. Veda mampu menunjukkan kecepatan luar biasa. Ia berhasil meraih podium bersejarah dan beberapa kali bertarung di grup depan bersama pembalap-pembalap terbaik Moto3. Hal ini menunjukkan bahwa Veda bukan hanya sekadar peserta. Ia adalah penantang serius. Sekarang mari kita bicara soal GP Republik Ceko di Brno. Balapan berikutnya ini bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam musim Veda. Mengapa? Karena selisih poin yang sangat rapat. Bayangkan jika Veda berhasil finish podium. Misalnya finish kedua atau bahkan meraih kemenangan. Sementara para rival seperti Morelli, Almanza, dan Uriarte gagal finish di depan Veda. Maka posisi klasemen bisa berubah drastis. Itulah mengapa banyak penggemar menyebut seri Brno sebagai balapan penentu. Selain itu, karakter sirkuit Brno juga cukup menarik. Sirkuit ini terkenal memiliki tikungan cepat, perubahan elevasi, dan beberapa titik pengereman yang menantang. Pembalap yang memiliki ritme bagus dan kemampuan menjaga ban biasanya akan sangat kompetitif di sini. always a popular stop off at the Brno memiliki panjang lintasan 5,4 km dengan 14 tikungan, terdiri dari 6 tikungan kiri dan 8 tikungan kanan. Yang paling unik adalah perubahan elevasi yang cukup besar. Pembalap tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu menjaga ritme dan konsentrasi sepanjang lap. Brno bukan sirkuit yang hanya mengandalkan top speed. Memang terdapat straight terpanjang sekitar 636 meter, tetapi sebagian besar waktu lap ditentukan oleh kemampuan menjaga momentum di tikungan menengah hingga cepat. Disinilah Honda biasanya tampil cukup kompetitif. Motor Honda dikenal lebih stabil saat pengereman dan memiliki handling yang halus ketika memasuki tikungan. Sementara itu KTM diprediksi masih unggul tipis dalam akselerasi dan kecepatan puncak. Karakter ini membuat pembalap KTM seperti Carpe dan Uriarte tetap menjadi ancaman besar. Namun keunggulan KTM tidak akan sebesar di Mugello atau Qatar yang memiliki lintasan lurus sangat panjang. Jika melihat data sirkuit dan performa musim ini, saya memperkirakan peluang dominasi pabrikan di Brno adalah KTM 55%, Honda
45%. Artinya, KTM masih sedikit diunggulkan, tetapi jaraknya sangat tipis. Dan jika kondisi cuaca berubah atau terjadi balapan flag to flag, peluang Honda justru bisa meningkat. Analisis khusus Veda Ega. Nah, yang membuat optimistis adalah gaya balap Veda. Veda termasuk pembalap yang kuat saat late braking atau pengereman menjelang tikungan. Karakter ini sangat cocok dengan sektor-sektor teknikal Brno. Selain itu, Veda sering menunjukkan kemampuan menjaga ban lebih baik dibanding beberapa rivalnya. Jika balapan berlangsung ketat hingga lap-lap akhir, faktor ini bisa menjadi keuntungan besar. Prediksi hasil balapan, saya memprediksi Veda akan berada di Munoz, they were close to the podium. Veda Pratama, no wonder he's looking a little bit to be moved. There you go, tuck a smile. posisi 5. Namun jika mampu menjaga ritme dan memanfaatkan duel para pembalap KTM di depan, peluang podium sangat terbuka. Prediksi pribadi saya, dan jika skenario podium itu terjadi, maka posisi Veda di klasemen, dunia akan semakin dekat, bahkan berpotensi menembus 3 besar dunia dalam beberapa seri berikutnya. Brno bisa menjadi salah satu balapan paling penting dalam karier Veda Ega Pratama, karena bukan hanya podium yang dipertaruhkan, melainkan kesempatan membawa merah putih semakin dekat ke jajaran elit Moto3 dunia. Apakah akhir pekan ini sejarah baru akan tercipta? Kita nantikan bersama.